Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, materi tentang statistik deskriptif untuk kali ini pada mata kuliah statistik dasar, yaitu tentang ukuran letak data. Tapi di sini kita berbicara tentang ukuran letak data pada data berkelompok. Kemarin kita sudah bahas tentang ukuran data pada data tunggal, materi tentang kuartil dan desil. Nah, hari ini kita akan bahas tentang ukuran letak data pada data berkelompok, bagaimana nilai kuartil dan nilai desilnya. Nah, secara umum untuk materi tentang kuartil itu rumus umumnya bisa kita lihat seperti ini ya. Q1 yaitu TB Q1, TB-nya ini adalah tepi bawah kelas kuartilnya. Jadi kalau kita mau mencari kuartil pertama, ya artinya tepi bawah kelas kuartil pertama di sini. Kalau kita mau mencari kuartil keduanya, tepi bawah kelas kuartil keduanya. Kalau kita mau mencari kuartil ketiganya, maka tepi bawah kelas kuartil ketiganya. Jadi kita harus tentukan dulu di sini letaknya bagaimana. Nah, untuk menentukan letak kuartil itu, maka kita pakai ini saja rumusnya. I per 4 dikali dengan N. I per 4 dikali dengan N. Nah, kembali lagi ke rumus umumnya di atas. QI sama dengan TB Q1 ditambah dengan I per 4 dikali dengan N dikurangi dengan FI. N-nya di sini adalah ukuran datanya. Ini. Kemudian FI-nya itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Jadi ya, ini catatannya di sini ya, sebelum kelas kuartilnya. Nah, kemudian dibagi dengan FQI, frekuensi kuartilnya. Frekuensinya di sini dikali panjang atau P ya, panjang interval kelasnya. Untuk I-nya itu berjalan dari 1, 2 sampai dengan 3, karena di sini kita berbicara tentang kuartil. Kuartil itu ada 3, kuartil 1, 2 dan 3. Nah, berikutnya contoh. Perhatikan tabel distribusi frekuensi kelompok berikut dan tentukan kuartilnya. Tentukan kuartil 1, 2, dan 3. Nah, untuk kelompok nilainya kita sudah siapkan seperti ini soalnya. Kelas pertama mulai dari interval kelasnya itu mulai dari 10 sampai dengan 13. Banyaknya nilai antara 10 sampai 13 ya, frekuensinya sebanyak 3. Kemudian kelas kedua 14 sampai dengan 17, banyaknya frekuensinya ada 3, dan seterusnya kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kelas keenam, masing-masing frekuensinya adalah 12, 10, 4, dan 1. Totalnya adalah 40. Jadi N-nya itu adalah 40. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara menentukan nilai kuartil 1, 2, dan 3-nya? Nah, terlebih dahulu kita tentukan dulu letaknya. Di mana letak kuartil pertama, di mana letak kuartil kedua, dan di mana letak kuartil ketiga. Nah, untuk kuartil pertama ini ya, ini rumusnya tadi kan seperti ini. I per 4 dikali dengan N. I per 4 dikali dengan N. Kalau kuartil pertama kita cari, itu berarti bahwa I-nya sama dengan 1. Letak
Q1 sama dengan 1/4 dikali dengan N yang kita ketahui sebelumnya sama dengan 40. Jadinya di sini dikali dengan 40. Jadinya 40/4 sama dengan 10. Jadi ini adalah letak kuartil pertama itu berada pada datum ke-10. Nah ini ya, sudah benar di sini. Letak kuartil kedua berada pada datum ke-20. Letak kuartil ketiga berada pada datum ke-30. Masing-masing kelasnya sudah dituliskan di sini. 14 sampai 17, 18 sampai dengan 21, kemudian 22 sampai dengan 25. Nah, kita kembali lagi ke slide sebelumnya. Kita mau tentukan posisi. Oh ya, sudah ada di sini ya, berada pada kelas kedua. Tidak perlu kita kembali lagi di materi di slide sebelumnya. Sudah ada posisinya ternyata di sini. Berada pada kelas kedua 14 sampai dengan 17. Kalau untuk kuartil ketiga berada pada kelas ketiga, kemudian untuk kuartil keempat berada pada kelas keempat. Nah ini. Nah, untuk menentukan kuartil satunya Q1, maka sebelumnya kita tahu bahwa letak kuartil pertama berada pada kelas kedua, LQ1 di sini. Ini yang merah, letaknya kuartil 1. Ingat, ini baru letaknya, belum nilai kuartilnya. Nah, kemudian perhatikan rumusnya. Nah, rumusnya untuk kuartil pertama ini. Oke. Kuartil 1 sama dengan TB Q1. Nah, di sini kan kita sudah temukan kelasnya. Kelasnya berada pada kuartil kedua. Yang di pertama, di rumusnya yang ditanyakan itu adalah tepi bawah kuartil pertama. Ternyata letak kuartil pertama berada pada kelas kedua. Jadi yang ditanyakan di sini adalah tepi bawah kuartil tepi bawah kelas kedua. Itu ya. Karena letak kuartil pertama berada pada kelas kedua. Jadi yang ditanyakan di sini adalah berapa nilai tepi bawah kelas kedua. Nah, kita tahu 14 ini kan adalah batasnya. Ini adalah batasnya ya. Nah, untuk menentukan tepi bawahnya artinya batas bawah dikurangi dengan 0,5. Jadi di sini tepi bawah adalah batas bawah, ini adalah BA-nya dikurangi dengan 0,5. 14 dikurangi dengan 0,5 sama dengan 13,5. Selanjutnya di rumusnya ditambah dengan N-nya jelas, sudah ini N-nya 40, kemudian dikurangi dengan F1. Nah, sebelumnya F1 ini tadi penjelasannya apa tadi F1? Frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Itu ya. Frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Nah, kita ketahui bahwa di kelas kedua, ini kelas kedua, ini kelas keduanya, frekuensi kumulatifnya adalah 30. Frekuensi kumulatifnya adalah 13. Tapi yang diminta di sini adalah sebelum ini, sebelum kelas kuartil. Nah, sebelum kelas kuartil tidak lain adalah 3. Jadi nanti di sini yang akan mengisi 3. Makanya di sini F1 sama dengan 3. Kemudian FQ1 frekuensi kelas kuartil pertama. Tidak lain adalah ini 10. Selanjutnya panjang interval kelas yaitu tepi atas dikurangi dengan tepi bawah. 13,5 dikurangi dengan 9,5 sama dengan 4. Atau 13 dikurangi 10 plus 1. 13 kurangi 10,
3 ditambah dengan 1 sama dengan 4. Jadi panjang interval kelasnya itu sama dengan 4. Nah, setelah kita menemukan semua nilai-nilai variabel yang digunakan di dalam rumus untuk menentukan kuartil, maka tinggal kita substitusi masuk ke dalam rumusnya. Tepi bawah kuartil pertama yaitu 13,5 ditambah dengan N-nya adalah 40 dibagi dengan 4 dikurangi dengan F1. F1-nya tadi adalah 3. Selanjutnya adalah frekuensi kelas kuartil sama dengan 10. Oke, ini 10. Masuk sini. Kemudian dikali dengan panjang interval kelasnya sama dengan 4. Nah, selanjutnya kuartil 1 sama dengan 13,5 ditambah dengan 40/4 sama dengan 10 dikurangi dengan 3 dibagi dengan 10 dikali dengan 4 itu ya. Penjelasannya secara rinci 13,5 ditambah dengan 10 kurang 3 sama dengan 7. 7/10 dikali dengan 4. Jadinya sama dengan Q1 sama dengan 13,5 ditambah dengan 7 kali 4 28 dibagi dengan 10. 13,5 ditambah dengan 28 bagi 10 sama dengan 2,8. Hasilnya adalah ya ini ya, 16,3. Ditambah di sini 2,8. 8 tambah 5 sama dengan 3. Simpan 1. 6 1. Oke. Sudah dapat di sini 16,3. Inilah nilai kuartil pertamanya. Gampang, amat sangat mudah sekali ya. Oke, selanjutnya setelah selesai kuartil pertama, maka kita akan tentukan nilai kuartil keduanya. Nah, untuk nilai kuartil keduanya, pertama tadi tentukan letak kuartil keduanya. Nah, perlu kalian ketahui di sini kalau kita mencari nilai kuartil kedua itu sama saja untuk mencari nilai mediannya. Nah, untuk menemukan di sini kuartil keduanya telah berlalu tadi di slide sebelumnya itu letak kuartil kedua. Letak kuartil kedua itu berada pada kelas ketiga. Nah, kita flashback kembali. Letak kuartil kedua itu ini ya, berada pada kelas ketiga. Kelasnya itu 18 sampai dengan 21. 18 sampai 21. Jadi di sini adalah L-Q2. Hampir sama rumusnya. Hampir sama penjelasannya sebelumnya ya. Jadi tinggal kita ganti rumusnya di sini 2. Kuartil kedua sama dengan tepi bawah kuartil kedua dikali ditambah dengan N/2 dikurangi dengan F4. Kenapa pakai N/2? Ya, asalnya kan dari sini. 2/4 ya. Dua per 4 dikali dengan N kan, gitu kan. 2/4 kan sama dengan 1/2. Itu sama saja N/2. Makanya di sini adalah N/2 dikurangi dengan F2. F2 itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas ketiga atau sebelum letak kuartil kedua. Tidak lain adalah 13. Makanya di sini 13. Dibagi dengan FQ2. FQ2-nya adalah tidak lain adalah 12. Kemudian dikali dengan panjang interval kelas 4 ya. Tapi bawahnya untuk kuartil kedua jelas ya, 18 kurangi dengan 0,5 sama dengan 17,5. Selanjutnya nilai-nilai ini kita substitusi masuk ke dalam rumus untuk mencari kuartil kedua. Sudah
terpajang di sini. Sudah tertuliskan. TB Q2 nya 17,5 masuk ke sini, kemudian 40 per 2. N nya adalah 40 bagi dengan 2 dikurangi dengan 20 dikurangi dengan 13 dibagi dengan 12 dikali dengan panjang interval kelasnya sama dengan 4. Hasil yang diperoleh di sini adalah Q2 sama dengan 17,5 ditambah dengan 40 bagi 2 sama dengan 20 dikurangi dengan 13 dibagi dengan 12. Ini kita kurung, kemudian kali 4. 17,5 ditambah dengan 20 kurang 13 sama dengan 7 per 2. 12. 20 kurang 13 sama dengan 7 dikali dengan 4. Q2 sama dengan 17,5 ditambah dengan 7 kali 4 28 per 12. 17,5 kemudian ditambah dengan 28 per 12 sama dengan 28 bagi dengan 12. 2 kali 12 sama dengan 24 per 4. Kemudian 0. Jadinya di sini koma 3. Simpan di mana ya? Sini saja lanjutannya. Jadinya 3 kali 12 sama dengan 36. Sebelumnya kan 40, kemudian dikurangi dengan 36. Selanjutnya jadinya 4 lagi kan? Jadi di sini pasti 3 lagi. 2,33333 dan seterusnya. Jadi kita tambahkan di sini adalah 2,3333 dan seterusnya. Jadinya di sini adalah 19,5 tambah 38 333. Makanya di sini sebenarnya ya ada sambungannya ya. 19,8333 dan seterusnya. Nah, kita sudah dapatkan nilai mediannya. Semoga dipahami. Lanjut. Nah, terakhir untuk menentukan, saya ganti dulu ya warna pensil saya. Nah, selanjutnya untuk menentukan kuartil ketiga, kita telah berlalu sebelumnya menentukan letak kuartil ketiga. Letak kuartil ketiga berada pada kelas ke-4 di sini. LP3-nya di sini. Nah, selanjutnya tentukan tepi bawah kuartil ketiga. Ya, batas bawahnya 22 dikurangi dengan 0,5 dapat 21,5. Kemudian N-nya adalah 40, F3-nya adalah 25. Ya, yang diminta adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas Q3. Tidak lain adalah 25. Makanya di sini F3-nya sama dengan 25. FQ3-nya sama dengan 10. FQ3-nya sama dengan 10. Diambil dari sini. Nah, selanjutnya panjang interval kelasnya adalah 4. Jadi semuanya sama semua ya, panjang interval kelasnya, tidak boleh beda. Selanjutnya tinggal kita masukkan di dalam rumus 3/4 dikali dengan N dikurangi dengan F3 dibagi dengan FQ3 dikali P. Sebelumnya ada ditambahkan dengan tepi bawah kuartil ketiga. Tepi bawah kuartil ketiga adalah
21,5 diambil dari atas itu, kemudian ditambah dengan N-nya kan 40. Jadi 40 kali 3 sama dengan 120. Selanjutnya dibagi dengan 4 dikurangi dengan 25. Oke, dibagi dengan 10 FQ3-nya dikali dengan 4. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita tentukan nilai Q3-nya. Q3 sama dengan 21,5 ditambah dengan 120 dibagi 4 sama dengan 30. Dikurangi dengan 25 dibagi dengan 10 dikali dengan 4. Jadinya adalah 21,5 ditambah dengan 30 kurang 25 sama dengan 5/10 dikali dengan 4. Q3 sama dengan 21,5 ditambah dengan, ya boleh dibagi dulu atau boleh dikali dulu ya, terserah ya, karena posisi antara perkalian dengan pembagian itu sama. Jadi 5 bagi 10 sama dengan 1/2. 1/2 kali 4 sama dengan 2. Atau 5 kali 4 sama dengan 20. 20/10 sama dengan 2. Jadinya adalah 23,5. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti saya buktikan dari tugas-tugas saya yang akan saya berikan. Selanjutnya materi tentang desil. Nah, kalau kalian sudah paham tentang kuartil, maka desil pun demikian. Dengan mudah kalian akan pahami. Perbedaannya itu cuman di per 10-nya di sini. Sebelumnya adalah per 4. Oke. Untuk menentukan desil TB DI ditambah dengan I per 10 dikali dengan N dikurangi dengan FI dibagi dengan FDI dikali dengan P panjang interval kelas. Untuk I-nya itu berjalan dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai dengan 9. Nah, selanjutnya sebelum kita mencari nilai desilnya, maka terlebih dahulu cari dulu letaknya. Bagaimana cara mencari letaknya? Kalau sebelumnya itu dibagi dengan 10, dibagi dengan 4, nah kalau sekarang dibagi dengan 10. Nah, ini saja ya rumusnya. Letak QI, letak DI sama dengan I per 10 dikali dengan N. Itu saja. Letak DI sama dengan I per 10 dikali dengan N. Kalau diminta letak D5 artinya 5 per 10 kali N. Kalau diminta letak D9 ya 9 per 10 kali N. Itu saja ya. Kita langsung saja ke contohnya. Dengan kasus yang sama sebelumnya, kita diminta tentukan desil pertama, desil 5, dan desil 9 dari tabel distribusi frekuensi ini. 10, 13, kelas pertama 14 sampai 17, kelas kedua 18 sampai 21, 12 frekuensinya, 22 sampai 25, 10 frekuensinya, 26 sampai 29 sama dengan 4, 30 sampai dengan 33 sama dengan 1. Totalnya sama dengan 40. Nah, sebelum menentukan nilai desil pertama, desil kelima, dan desil ke-9, terlebih dahulu tentukan dulu letaknya. Letaknya adalah
Ingat tadi rumusnya? LDI sama dengan I per 10 kali dengan N. Jadinya untuk yang pertama LD 1 sama dengan 1/10 kali 40. Jadinya sama dengan 40 per 10 sama dengan 4. Makanya di sini 4 kita peroleh. LD kenapa desil semua terus? LD5 yang diminta ya. LD5 yang diminta artinya adalah 5/10 dikali dengan 40. Hasilnya sama dengan 5 kali 4 sama dengan 200. Atau boleh seperti ini ya. 5/10 sama dengan 0,5 atau 1/2 kali 40 sama dengan 20. Ini ingat baru letaknya ya. Letak D9 sama dengan 9/10 dikali dengan 40. 9 kali 4 36. Dibagi dengan 10 jadinya adalah 36. Jadi dia letaknya desil pertama di datum keempat, letak desil kelima berada pada datum ke-20, letak D9 berada pada datum ke-36. Jadi untuk melihat di mana posisi datum 1, 5 dan 6 itu kita lihat dari nilai frekuensi kumulatifnya. Nah, sekarang untuk menentukan desil pertama. Desil pertama itu berada pada kelas kedua ya. Kenapa? Karena tadi letaknya itu berada pada datum keempat. Datum keempat pada kelas pertama itu belum sampai. Kenapa? Karena di datum pertama itu baru sampai 3 datum. Nanti di kelas kedua baru masuk 4. Nah, makanya di sini letaknya yang berwarna merah ini. Sini letaknya. Nah, selanjutnya ya jadi kita fokus lagi di sini. LD1 di sini. Langkah selanjutnya tentukan ini. Tapi bawahnya 14 kurang 0,5 sama dengan 13,5. N-nya 40, F1-nya adalah sama dengan 3 diambil dari sini sebelum kelas kedua ya, frekuensi kumulatif sebelum letak desil pertama sama dengan 3. Kemudian FDI-nya sama dengan 10, kemudian panjang interval kelasnya sama dengan 3. 17,5 dikurangi dengan 13,5 sama dengan 4, atau 17 kurang 14 sama dengan 3 plus 1 jadinya 4. Nah, setelah itu, setelah kita temukan nilai-nilai variabelnya, tinggal kita substitusi masuk ke dalam rumus desil. TB D1 sama dengan 13,5 masuk ke sini. Kemudian N-nya 40 dibagi dengan 10 dikurangi dengan F1 sama dengan 3 dibagi dengan 10. 10 adalah FDI-nya ini ya. Kemudian dikali dengan 4 panjang interval kelasnya. Selanjutnya desil pertama sama dengan 13,5 ditambah dengan 40 bagi 10 sama dengan 4 dikurangi dengan 3 bagi dengan 10 dikali dengan 4. 13,5 ditambah dengan 4 kurang 1 sama dengan 1/10 dikali dengan 4. Desil pertama sama dengan 13,5 ditambah dengan 4/10. 13,5 sama dengan 4/10 sama dengan 0,4. Jadinya 13,5 ditambah dengan 0,4 jadinya 13,9. Sama di sini. Dengan cara yang sama untuk menentukan desil kelimanya, kita tentukan dulu letaknya berada pada LD
di kelas ketiga di sini. Untuk letak desil kelimanya berada pada kelas ketiga, tinggal kita masukkan di rumusnya TB D5 sama dengan 5 kali N per 10 dikurangi dengan F5 dibagi dengan FD5 dikali dengan 4. Nah, kita sudah temukan di sini 17,5 diambil dari 18 dikurangi dengan 0,5. Tapi bawah kelas ketiga adalah 17 tapi bawahnya batas bawah dikurangi dengan 0,5, maka kita dapat 17,5 ya. Tapi bawah kelas ketiga 17,5, kemudian N-nya 40, F5-nya sama dengan 13 diambil dari sini. Selanjutnya FD5-nya sama dengan 12, yang ini. Panjang interval kelasnya selalu sama semua ya, sama dengan 4. Hasil yang diperoleh 17,5 ini ditambah dengan 5 dikali dengan N-nya substitusi ya. 40 ini masuk ke sini. 5 kali 4 sama dengan 200. Makanya di sini 200. 200 per 10 sama dengan 20. 20 kurang 13 sama dengan 7 di sini. 7 kali 4 28. Pas ya. 28 per 12. Jadi di sini untuk desil kelima tidak lain adalah 17,5 ditambah dengan tadi kan sini 7 per 12 dikali dengan 4. 17,5 ditambah dengan 7 kali 4 sama dengan 28 per 12. Kemudian desil kelima 28 bagi 12. 28 bagi dengan 12 sama dengan 2, 24 per 40, kemudian 3, 36, sama terus ya, 2,333. Jadi di sini adalah 17,5 ditambah dengan 2,333. Jadinya di sini kita peroleh 19,8333 dan seterusnya. Di sini sama dan seterusnya ya, sama. Selanjutnya terakhir desil ke-9. Nilai-nilai yang sudah kita dapatkan ya 26 dikurangi dengan 0,5 tapi bawa kelas desil ke-9 berada pada kelas 1 2 3 4 kelas kelima sini ya. LD9-nya di sini. Kemudian N-nya adalah 40, F9-nya sama dengan 35. Kemudian D9-nya diambil ini 4. Tinggal kita masukkan 9 kali 40 di sini sama dengan 360. Makanya di sini 360. 360 bagi 10 sama dengan 36. 36 dikurang 1 36 dikurangi dengan 35 sama dengan 1. 1 kali 4 4 per 4 sama dengan 1. Makanya di sini nilainya sama dengan 1 plus 1, jadinya adalah 26,5. Oke, sekira bisa dipahami di sini ya. Oke, tugas lagi. Tugasnya adalah diketahui data sebagai berikut: 93, 94, 3C, 85, 85, 85, 37, 4B dan seterusnya. Pertanyaannya, jadi ini adalah N-nya sama dengan 40. Pertanyaannya, tentukan tabel distribusi kelompoknya.
Telah berlalu kemarin cara menentukan kelas. Nah, sekarang buat dulu kelasnya. Buat dulu tabel-tabelnya, tabel distribusi kelompoknya. Nah, setelah kalian dapatkan tabel distribusi kelompoknya, langkah selanjutnya baru mengerjakan poin B. Tentukan mean, median, dan modus. Telah berlalu juga materi sebelumnya. Nah, kalau untuk melihat cara kerja mean, median, dan modus pada data berkelompok, ya silakan merujuk kembali di video sebelum yang sudah upload di channel YouTube Mr. Alamatika. Tentukan mean, median, dan modus dari poin A. Nah, poin A itu apa? Poin A itu adalah tabel distribusi kelompoknya. Jadi terlebih dahulu harus ditentukan dulu tabel distribusi kelompoknya, baru bisa pindah ke B, ke C, dan ke D. C-nya adalah tentukan kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiganya. Terakhir dari poin A ya, tambah juga di sini dari poin A. Oke. Keterangan ABC itu adalah 3 digit terakhir STB Anda masing-masing. Jadi kalau misalkan STB Anda adalah 18 1 2 0 0 ya, 18 1 2 0 0. Ini adalah nilai A secara berturut-turut, B, C, D, E, F. Nah, kita tinggal ganti saja C-nya. Misalnya, yang pertama di sini adalah 3C. Artinya C-nya adalah 1. Kemudian 4B. Jadi nilainya sama dengan 4B-nya adalah B-nya sama dengan 8. 48. Kemudian 8A. Jadinya adalah 81. Oh, ABC saja ya. Oh iya. Tidak perlu ada angka belakangnya ya. Enggak apa-apa. Ini aja. Jadi rata-rata nanti ini 181 ya. Nah, nanti oke, untuk tugasnya ini saja, enggak apa-apa. Nanti kalau ujian midnya itu ya saya ambil 3 digit terakhir ya. Artinya salah penjelasannya di sini ya. ABC itu adalah 3 digit dari terakhirnya. Nah, baru benar. 3 digit STB Anda masing-masing. Oke, ini saja tugasnya. Silakan kumpul nanti di Google Classroom. Batas pengumpulannya itu deadline ya, deadline tugasnya itu ya tentunya kalau hari Kamis kita belajar ya dikumpulnya sebelum masuk hari Kamisnya ya. Hari Rabu jam 23 lewat 59 menit. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.